ngobrol dengan beliau mengenai soal TNI. Karena saya lihat ada soal yang terkait dengan TNI yang menarik. Kita kaitkan dengan pemilu, ya. Walaupun kita ini live tanpa persiapan, mudah-mudahan nanti sobat era sekalian bisa bergabung, ya. Dan mudah-mudahan kru di Jakarta menangkap ini dan dia mengkomunikasikannya. Oke. Bro Anton, ya. Saya lihat Anda kan sangat berminat soal TNI dan Polri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat atas gelar doktor yang baru didapatkan, ya. Terima kasih, Prof. Oke. Alhamdulillah setelah 7 tahun. Beliau baru saja menyelesaikan gelar doktoralnya, tapi beliau sangat concern di bidang pertahanan dan keamanan. Karena juga alumni Lemhanas juga. Pernah alumni Lemhanas juga. Gini, ada hal yang sangat menarik, Bro Anton, ya. Dan ini mohon maaf nih, Bro Anton ini juga aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sempat juga kena undang-undang ITE dan 1/1946 tentang penyebaran berita dan lain sebagainya. Pokoknya korban dalam tanda kutip, ya, korban rezim juga dalam tanda kutip, ya, korban rezim juga. Resiko perjuangan. Nah, beberapa waktu yang lalu Bro Anton ada tulisan yang menarik dari Maijen Kunto. Oh iya. Nah, Maijen Kunto ini kita tahu dia adalah putra dari mantan Wapres atau Wapres, kita nggak pernah bilang mantan, Wapres tahun berapa, itu Tri Sutrisno. Dan dia eksplisit sekali mengatakan kalau pemilu itu jujur memang sudah seharusnya. Tapi kalau curang, hati-hati. Saya kurang lebih menangkapnya gitulah. Intinya adalah bukan tidak mungkin nanti TNI turun tangan. Bisa Bro jelaskan kenapa kok seperti itu, ada statement seperti itu. Itu dulu pertama. Nanti kita bicara soal kemungkinan rotasi pergantian TNI ke depan. Sebentar lagi soalnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang Refli, Prof Refli. Saya panggilnya Prof ini soalnya, lagi Profesor. Provokator. Jadi yang jelas Prof Refli apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Kunton juga sekarang menjabat Pangdam Siliwangi, ya, Pangdam itu Siliwangi. memang sebuah, menurut saya, bagi yang paham itu tentang fungsi dan peran TNI, itu memang sesuatu yang harus dilakukan seorang panglima, apalagi seorang Bang Kunto ini dia seorang panglima Kodam Siliwangi, yang kita tahu wilayah itu Jawa Barat dan Banten yang punya wilayah hampir 20% penduduk Indonesia. Nah, seorang panglima Kodam ketika dia berbicara Jawa Barat dan Banten, ya, wilayahnya. Nah, ketika seorang panglima Kodam menyatakan sebuah, dan itu terbuka ya di Kompas, ini juga terjadi perdebatan yang luar biasa, cukup ya ketat lah di beberapa grup-grup WA dan juga kita di kalangan pengamat militer pertahanan. Yang jelas seorang Kunto, seorang panglima tentu tidak semerta-merta melahirkan sebuah komentar atau pikiran, ya. Dia pasti sudah melalui proses. Kita tahu seorang panglima Kodam itu dia punya Babinsa, dia punya Koramil, dia punya mata dan telinga seperti intelijen. Nah, tentu dia sudah melalui pengumpulan data teritorial seperti apa, sehingga ini kalau saya lihat seorang TNI itu sudah dilatih dari dia mulai taruna sampai dia menjadi Danton, Danki, Dandim dan seterusnya sampai Pangdam, dia sudah dilatih bagaimana membaca situasi kondisi sosial politik di masyarakat tentunya. Karena fungsi TNI kita tahu sebagai alat pertahanan, yang dimana salah satu fungsi TNI itu bagaimana dia maju satu langkah dalam mengantisipasi, tapi juga mempunyai kemampuan cegah dini, deteksi dini, dan tangkal dini. Oke, saya agak spesifiknya biar. Jadi intinya adalah, ini mohon maaf ya, mohon maaf juga kepada pihak yang mungkin merasa tersinggung. Berarti Maijen Kunto ini menangkap ada indikasi pemilu itu curang. Jadi gini, kalau saya lihat deteksi dini itu, ini sebuah basis analisis. Ya, makanya lebih bagus kita menganalisis deteksi dini, maka kita bisa melakukan upaya-upaya tangkal dini dan cegah dini. Karena mohon maaf nih, pemilu kita tahu ya, ini sebuah proses perebutan kekuasaan yang itu dampaknya tidak main-main ini kalau bila terjadi sesuatu terhadap bangsa dan negara ini. Nah, intuisi seorang Kunto yang saya lihat, seorang mayor jenderal yang nggak main-main, membaca ini ada sesuatu. Nah, apa sesuatu itu beliau yang lebih tahu nih, Bang Profesor. Tapi kita janganlah saya sebagai pengamat atau orang yang pernah dididik Lemhanas, masyarakat awam pun pasti akan menangkap ini ada sesuatu. Kenapa seorang panglima Kodam begitu terbuka menyampaikan kegelisahan hatinya? Kalau seandainya apa-apa, jangan
biarkan TNI maju satu langkah. Iya. Ini kan sebuah warning ya, early warning. Nah, tapi dalam Iya, konsepsi dia ketahanan menggunakan bahasa maju satu langkah. maju ya. satu langkah, jangan Iya. jangan terpaksa Iya. kalau Iya. memang apa yang dia gelisahkan itu, misalnya etika politik pemilu, ada terjadi kecurangan dan seterusnya, itu terjadi. Nah, ini kan asumsi, wajar aja, itu biasa dilakukan dalam perspektif intelijen. Nah, karena prinsipnya perspektif intelijen pertahanan itu, Bang Refli, adalah bagaimana menyediakan ancaman. Jadi sebelum dia menjadi ancaman. Jadi seorang TNI itu memang itu kerjanya. Iya. Nah, kenapa dia ini publish? Berarti ini yang nggak bisa dia tahan atau dia bendung lagi, atau bisa juga ini sebuah warning ke pihak-pihak tertentu yang mungkin ada upaya-upaya untuk melakukan ini. Nah, saya lihat itu sah-sah saja seorang Panglima Kodam Kunto memberikan rilis yang seperti yang kita bahas tadi. Oke, yang menarik adalah Kunto ini memang dia putra Trisno ya, mantan wapres atau wapres pada era tertentu.